karena ya RF itu juga merupakan sinyal. Jadi dan juga ESGC ini juga bisa dianggap sebagai suatu diagram blok yang seri gitu. Jadi langkah pertama itu kita bakal menuliskan ES dalam yang poin tadi. Jadi kita definisikan dulu, sorry kok ES, US. US itu dia sama dengan RS dikali GF atau GF RS saja. RS ditambah, karena di samping poinnya sama-sama tambah dua-duanya, tambah GC dikali ES. Oke. Ini buat yang sinyal US. Selanjutnya di sini kita bakal mendefinisikan si sinyal yang ES ini. Oke. Sinyal ES ini kan juga berasal dari saving point plus sama minus. Saving point yang satunya, yang pertama yang dari plus itu dia berupa RS, dan yang dari arah minus ini dia itu berupa H dikali dengan CS. Jadi eh, buat yang ES itu bisa kita definisikan sebagai RS min HCS. Karena dia negatif feedback maka nilainya min. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bakal mendefinisikan si CS-nya sebagai output dari sistem. Jadi kalau dilihat dari sini tuh CS-nya itu bisa kita definisikan dari diagram blok yang bagian ini, yang saya kotak ini. Nah, itu merupakan CS. Jadi karena tadi kan udah gue sebutin kalau eh diservis nilainya nol. Jadi kalau kayak gini tuh dia CS-nya persamaannya CS sama dengan itu G1 ya teman-teman, G1 ditambah DS tadi yang sinyal disturbance tadi. Nah, terus itu dia bakal dikalikan dengan GP karena dia kan di seri kan, maka dikali dengan GP. Nah, cuma karena DS-nya kita tadi asumsikan sebagai nol, maka tinggal G1 doang. Berarti CS-nya itu sama dengan G1 GP, oke. Sorry, ada yang kelupaan. Jadi ini kan tadi G1 juga dapat sinyal masukan dari ES kan. Berarti ini dia itu harusnya G1 ES dulu baru tambahkan dengan PS. Sorry guys, kelupaan dikit. G1 ES ditambah dengan PS. Nah, karena TS-nya 0, berarti ya tinggal G1 GP dikalikan dengan PS. Gitu. 1 GP dikalikan dengan PS. Nah, selanjutnya adalah kalau kita ingin dapetin transfer function itu kan hubungan antara input output yang berarti dia itu C per R. TF itu kan C per R. Nah, C per R berarti kita tuh pengen ngilangin si sinyal US sama ES-nya ini, sehingga nanti sisanya itu tinggal C per R doang. Nah, jadi kita kan di sini kan udah punya persamaan CS sama dengan ES G1 GPES. Selanjutnya itu kita bakal substitusikan nilai ES tadi ke dalam CS. E ke CS. Jadi kan CS sama dengan G1 GP dikalikan dengan
S. Nah, ES-nya kita masukin dari persamaan yang ini, persamaan ES ya. Tinggal kita ganti aja, jadi CS-nya itu sama dengan G1 GP dikalikan RS min HCS. Nah, eh, sorry bukan ES teman-teman. Salah lagi. Ini harusnya US, bukan ES. Jadi ini harusnya US. Karena kan G1 kali US ya di situ ya. Berarti ini harusnya US. Ini juga harusnya US. Berarti bukan dimasukin ES-nya, tapi dimasukin ke US-nya. Berarti ke US, substitusi U ke C. Nah, G1 GP US, kita masukin ke nilai persamaan US-nya yang ini. G1 GP dalam kurung GF RS plus GCES. Ya, GCES. Nah, baru di sini kita masukin nilai ES yang tadi udah kita dapetin tadi ke persamaan CS ini. Jadi tinggal kita masukin lagi di sini G1 G1 GP dikali dengan GF RS ditambah GC. Jadi persamaan ES-nya itu RS min HCS. RS min HCS. Nah, sekarang tinggal eh, kita sederhanain dulu, jadi kita kali-kali dulu. S-nya itu sama dengan G1 GP, terus kali GF RS, terus berikutnya berarti ya G1 GP dikali GC RS, G1 GP GC RS, selanjutnya minus G1 GP dikali HCS. Nah, berarti G1 GP, G1 GP, HCS. Nah, selanjutnya dengan CS juga ya. Selanjutnya kita kumpulin yang CS dengan CS, yang RS dengan RS, yang berarti yang CS yang di kanan bakal kita minta ruas ke kiri. Jadi bakal berubah jadi kayak gini. CS, CS ditambah G1 GP HCS, satu GP HCS, HCS sama dengan G1 GP. Biar gampang ini kan G1 GP RS-nya sama ya, berarti tinggal ya keluarin aja G1 GP, terus sampai ini kan GF tambah GC, tinggal kita kayak gini aja, G1 GP GF plus GC dikali dengan RS. Ini biar kelihatan.
Nah, sekarang yang kiri kita sisain supaya CS-nya keluar sendiri. CS dikali satu tambah satu ditambah G1 GPH, G1 GPH sama dengan yang kanan inilah, sama G1 GP, GP per OGP kali GF tambah GC RS. Nah, tadi kan yang udah aku jelasin di awal tadi, kalau transfer function itu hubungan antara input dan output. Berarti kalau di gambar ini ya transfer functionnya berupa CS per RS. Sehingga ya berarti RS-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi CS per RS, CS per RS. Terus yang satu plus G1 GPH itu kita pindah ke ruas kanan. Sehingga nantinya kita dapat transfer functionnya itu CS per RS sama dengan G1 GP dikalikan dengan GF plus GC C per satu ditambah G1 GPH. Itu buat soal nomor satu. Mungkin ada yang mau titiknya dulu buat soal nomor satu. Ayo teman-teman, ini BTW ada yang kelupaan ya. Harusnya G1 GP GCHS, satu GP, oh, G1 GP GCH. Oke, tadi kelupaan di sini. Harusnya kan GC-nya dikali. G1 GP tambahin GC nanti lah. Jadi hasil akhirnya itu dari transformasinya itu CS per RS sama dengan G1 GP GF plus GC per 1 plus G1 GP GCH. Oke, karena tadi nggak ada yang nanya, berarti kita lanjut ke mungkin biar sama-sama reduksi diagram blok gitu ya. Kita bahas nomor 3 dulu, yang nanti di bagian kedua kita bakal bahas yang terkait transfer function-nya. Nah, nomor 3 ini bentuk diagram bloknya itu dia lebih sederhana daripada yang tadi, jadi cuma tadi sini G1 G2 itu nilainya dia itu paralel. Nah, di sini tuh dia H1 sama H1 itu nggak mungkin kurang kelihatan kalau di atas kelihatan. Nah, di sini mungkin lebih kelihatan. Nah, jadi dia itu yang ini tuh sama-sama H1 yang diparalelin. Jadi nanti kan paralel dijumlah ya dia, sehingga kalau ini kan plus minus, dia itu nanti nilainya nol. Nah, mungkin biar cepat kita langsung pembahasannya aja buat nomor 3. Jadi di sini nomor 3 itu kita bakal reduksi dulu dua yang paralel ini, jadi yang atas kita reduksi dan juga yang bawah itu, yang H1 H1. Eh, Nah, itu yang pertama bakal kita reduksi. Jadi kalau paralel yang atas ini kan dia ditambah gini ya, G1 yang ke samping poin maksudnya dari G1 dia plus, dari G2 dia juga nilainya plus, sehingga kalau digambarkan dia itu bisa kayak gini jadinya. Nah, ditambah berarti G1 tambah dengan G2
terus masuk ke 3, 3, terus ini disturbance-nya D, nah CS. Nah, terus yang bawah ini kan dia sama-sama paralel, sama kayak yang atas, cuma dia itu paralelnya summing point atau semua negatif lah, satunya negatif. Dan keduanya kebetulan dia itu nilainya H1. Entah dari Kementerian Tumari yang ngasih salah soal atau harusnya H2 atau gimana, cuma kita ngikutin yang karena di soalnya itu dijadi sama-sama H1, jadi ya kita ikutin aja sama-sama H1, berarti kan H1 min H1 itu dia kan H1 min H1 itu nilainya nol ya teman-teman, sama dengan nol. Apa kesan-kesan sih masku? Nah, nol, jadi kalau digambarin di diagram blok itu dia kayak gini. Nah, nol kayak gini. Uh, kabur-kabur. Nol. Nah, ini CS, ini inputnya RS. Nah, kan tadi eh, plus minus kayak gini ya, swing point. Dia kan ditambahin aja. Harusnya kan di sini anggaplah sinyal ES kan sinyal error. Itu kan dia nilainya harusnya sama dengan R min HC. Cuma karena di sini hanya feedbacknya dia itu nilainya nol, berarti nol kali C kan nilainya nol. Berarti dia itu E-nya sama dengan R-nya. Berarti bentuk diagram blok yang ada closed loop feedback kayak gini, dia itu bisa kita hilangin feedbacknya karena dia feedbacknya nilainya nol sehingga dia sisa open loop doang. Jadi sudah sisa kayak gini atas masuk sini G1 plus G2 terus setelah lagi kayak gini G3 tiga terus baru masuk atau disturbance yang tadi. D baru dia ke CS. Nah, yang G1 plus G2 sama G3, blok G3 ini kan dia di seri ya. Tadi sempat aku singgung kalau dia bloknya di seri itu berarti tinggal dikali aja sama sesuai tadi di nomor satu juga sudah sempat kusinggung kalau disturbance-nya bakal kita abaikan atau dia itu nilainya sama dengan nol sehingga nantinya diagram bloknya masih kayak gini RS terus G1 plus G2 nya bakal kita kali G3 berarti eh, G3 kali dengan G1 plus 2 terus outputnya CS. Nah, jadi dari soal ini, kalau udah jadi diagram blok kayak gini kan berarti udah tereduksi ya. Sehingga bisa kita dapetin teror fungsinya atau CS per RS-nya itu sama dengan CS per RS itu sama dengan G3 kali G1 tambah dengan G2. Atau kalau mau lebih
apa ya, biar nggak ada kurungnya gitu atau lebih, ya masukin G3 ke dalam kurung lah, bisa dibuat jadi kayak sama dengan G1 G3, tinggal dikali aja G3-nya dalam kurung, terus G2 G3. Nah, ini buat soal nomor 3. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain terkait soal nomor 1 dan juga 3, teman-teman. Belum kita masuk ke penurunan transfer function. Ya. Oke, mungkin kadang ada yang nanya bisa lanjutin aja. Jadi selanjutnya itu kita bakal masuk ke menurunkan transfer function dari sebuah model, sebuah plan lah. Atau istilah kerennya itu namanya modeling. Jadi soal yang kedua ini kita bakal mendapatkan transfer function berupa Q0S per I1S dari sebuah sistem water tank. Water tank yang dimana di situ ada dua tangki dan juga ada satu output gitu ya. Jadi mungkin dari gambar ini bakal kita definisiin dulu per variabelnya. Di sini sebagai transfer function itu selalu output per input. Jadi TF itu dia bentukannya itu selalu bakal output per input karena kan dia menggambarkan hubungan antara output sistem dengan input sistem. Output per input. Jadi karena di sini yang diminta itu outputnya itu berupa Q0S, berarti Q0 itu berupa output, Q0 itu dia outputnya, terus QI1 itu dia berupa inputnya. Nah, jadi dia itu berupa seperti valve atau mungkin bahasa biasa sehari-hari itu kayak keran gitu, yang ya dibuka tutup buat naikin si air yang ada di dalam tangkinya. Jadi eh, Q0 itu dia bakal masuk dari sini, airnya masuk ke tank satu, sorry QI1, bakal menuin tank satu, naikin tank satu, dan bakal ada air yang keluar juga dari valve R2 ini sebagai output dari sistemnya. Nah, sebenarnya ini ada input satu lagi dari valve yang ini, valve atau input QI2. Cuma karena yang diminta itu cuma dari QI1, hubungan antara QI0 dan QI1, maka nanti QI02-nya itu diabaikan atau sama kayak disturbance tadi, QI02, QI2-nya itu nanti sama dengan nol gitu. Karena hubungannya cuma antara QI1 sama QI2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tiap tangki. Tiap tangki di sini ada variabel C dan variabel H. Jadi C itu merupakan kapasitas dari tangki atau ya kapasitas volume tangki lah. Kapasitas volume tangki seberapa banyak tangki itu bisa menampung air gitu. Tank, sedangkan
hanya sendiri itu merupakan ketinggian air yang berada di dalam tangki. Hanya itu merupakan tinggi air. Biar bagusan dikit lah. Nggak jelek-jelek amat tulisannya. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga ada variabel R. Variabel R itu semacam resistansi atau hambatan aliran dari airnya. Jadi kan nanti airnya itu mengalir dari Q1 ke tank satu ke tank 2. Nah, dia arahnya ke kanan kan dia. Sehingga apa namanya? Di sini ada penyempitan lah dari valve-nya itu dinamakan variabelnya itu resistansi atau hambatan aliran. Hambatan aliran. Nah, kalau kita udah mendefinisikan tiap-tiap variabel kayak gini, berarti kita bakal masuk ke istilahnya modeling lah. Modeling itu bahasa gampangnya apa ya? Mendefinisikan satu tangki ini dalam sebuah persamaan gitu. Jadi tangki ini dan juga eh, valve-valve-nya ini atau pipanya ini itu dia bisa didefinisikan dalam suatu persamaan. Jadi kalau di plan berupa water tank kayak gini itu biasa, oh sorry. Jadi kita biasanya memodelkan atau mendapatkan persamaannya itu merupakan dari physical law atau hukum fisika. Jadi nanti di tankinya bakal kita terapin hukum fisika dan juga di valve-nya eh, juga bakal kita terapin hukum fisika juga. Ya valve itu semacam gampangannya keran lah yang buat buka tutup mengatur aliran air yang masuk dalam pipa gitu. Oke, jadi itu sudah selalu kusinggung kan ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama itu tankinya sendiri dan juga dari valve-nya ini sendiri. Nah, jadi hukum fisikanya juga otomatis bakal ada dua yang bakal kita perhatikan. Yang pertama itu hukum fisika pada tangki, dan nanti yang kedua itu pada valve. Nah, hukum fisik. Jadi konsepnya si tangki ini kan ada dua variabel buat tangki, ketinggian air sama kapasitas tangki. Si nilainya kapasitas tangki ini kan dia nggak ada perubahan sama sekali, selalu tetap lah. Tangkinya misal kita punya tangki 1000 liter kapasitasnya, maka ya dia berapapun nanti air yang dimasukin kapasitas maksimumnya tetap 1000 liter nggak akan berubah. Nah, sedangkan tinggi air ini nilainya bakal berubah seiring perubahan waktu, tergantung juga dengan debit air yang masuk dari valve Q1 ini atau keran Q1. Jadi kalau di teknik sendiri itu hukum fisikanya itu dia perubahan volume air yang ada di dalam tangki ini itu sama dengan jumlah aliran yang masuk dari Q1 ini dikurangi dengan jumlah aliran yang masuk keluar dari tank satu. Jadi anggapnya di tank satu lah ya, tank satu ini tank dua, terus ini valve-nya valve satu ini valve dua nanti buat memudahkan. Nah, jadi di tangki itu tadi kan eh, perubahan volume itu berarti C-nya tetap kesinggung, C-nya tetap dan ketinggiannya berubah seiring waktu. Berarti eh, ketinggiannya berarti kita dapat representasikan dengan eh, diferensial gitu ya, delta atau THT, TH per dt karena dia berubah seiring waktu. Kok pakai
Nah, ini sama dengan tadi aku sebutin aliran yang masuk dikurangi dengan aliran yang keluar dari pipa. Tangki. Jadi ya berarti Q in min Q out. Nah, di sini kan ada dua tangki ya kalau di gambar ya. Tangki satu dan tangki dua. Berarti ya kalau kita mau memodelkan si tangki satunya ini, dia tinggal kita masukin C-nya berarti ya C1. C1 hanya H1 per H1 per 1 per titik. Terus tank satu itu aliran masuknya itu dari GI1. Dari sini dia masukkannya. Dari sini kan dia masukkannya. GI1 maka Q-in-nya itu dari GI1. GI1T dikurangi outputnya itu yang keluar dari tank satu dan melalui valve satu. Berarti dia Q1 ya itu. Dia Q1. Q1T. Ini buat tank satu. Kalau buat tank 2 berarti ya tinggal diganti jadi T2 dan H2 buat yang ruas kiri. Tank 2 C2 T2 DP. Nah, masukkan input air atau masukkan air dari tank 2 itu kan ada dari dua sumber. Yang pertama dari valve satu ini yang hasilnya itu dari H1. Berarti dia inputnya dari Q1 yang pertama. Q1 ditambah inputan yang kedua itu dari QI2 ini. Dari valve yang atau keran yang atas ini. Nah, dia itu keluarnya cuma ada satu. Keluarannya itu cuma di P0 ini. Oke. Nah, tadi kan udah aku sebutin kalau KI2-nya bakal sama dengan nol karena kita abaikan. Jadi ya ini bisa disulang jadi Q1 min Q0 doang. Oke. Ini buat pemodelan yang tank satu dan tank Q2 per tank. Nah, selanjutnya kita bakal ngelakuin pemodelan yang pada valve-nya. Nah, valve itu kan dia bakal mengatur seberapa banyak aliran debit air atau aliran air yang masuk ke dalamnya. Yang nantinya juga bakal berpengaruh ke ketinggian dari H1 atau ketinggian dari H2. Nah, jadi si valve-nya itu sendiri yang merupakan key ya, key itu eh key itu kan berupa debit ya. Key itu debit. Buat yang belum tahu, key itu jumlah debit atau debit air lah yang melalui eh, si valve-nya tersebut atau kerannya tersebut, debit air. Nah, debit air pada valve ini dia itu pengaruhnya itu dari eh, ketinggian tank-tank yang ada di samping-sampingnya. Jadi dia itu rumusnya I per delta H per hambatan aliran yang ada di valve-nya ini yaitu R. Nah, jadi kalau buat dia di valve satu, itu dia kan Q-nya pakai Q1 ya, berarti Q1 sama dengan delta H. Nah, di situ kan si valve satu ini diapit sama tangki satu sama tangki dua. Berarti ada dua ketinggian di situ, H1 dan H2, di mana air dari kalau dilihat dari arah panahnya itu kan dia dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti eh, H1-nya kalau itu bakal lebih menambah aliran dibanding H2-nya. Jadi
Di sini delta H-nya berupa H1 min H2. Nah, R-nya berupa R1. Nah, terus yang buat valve 2, valve yang kedua, valve yang output ya. Valve 2 itu dia Q-nya, variabelnya Q0, Q0 sama dengan, nah dia itu dia kan sebelah kirinya dia itu ada eh, tank 2, yang dimana itu tingginya H2. Nah, di sebelah kanannya ini kan dia nggak tersambung dengan tank apapun, yang berarti ketinggiannya kita anggap sebagai nol. Sehingga delta H-nya berarti sisa H2 min nol atau ya sisa H2 doang. H2 per R2. Oke. Nah, ini tadi kita udah dapetin persamaan buat masing-masing objek lah ya, masing-masing objek dari tank satu, tank 2, slot 1 dan slot 2. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, kalian perhatiin dia itu minta transfer fungsinya dalam bentuk Q0S per Q0I, QI1S, yang berarti dia dalam domain Laplace. Sedangkan kita tadi itu masih membahas persamaannya itu dalam domain waktu atau domain T. Nah, mungkin nah, jadi langkah selanjutnya itu harus yang dari dia domain waktu harus kita laplaskan. Harus kita lakukan transformasi Laplace. Oke, jadi buat masing-masing objek ini tank satu, tank 2, valve satu, valve 2 itu bakal kita lakukan transformasi Laplace. Oke. Jadi kita dari tank satu dulu. Yang satu itu dia kan C1 DH1 per DT QI1 min Q1. Mungkin nggak usah ketulis dalam kurung T-nya ya, karena biasanya kalau kita penulisan salah, sabar, sabar, guys. Nah, penulisan di dasar sistem atau di sistem kontrol secara umum, kalau dia itu hurufnya huruf kecil, berarti dia itu dalam domain waktu. Jadi ya untuk mempermudah biar nggak banyak nulis juga, A1 per T, T sama dengan QI per QI min Q1, QI1, Q1, QI1 min Q1. Nah, ini transformasi Laplace-nya ya, tinggal eh, C1-nya jadi C1S atau C1 gede, huruf kapital gitu, bukan huruf kecil. Nah, DH1 per DT itu dia Laplace-nya itu bentuknya eh, dikali S. Jadi ya tinggal A1 dikali jadi S. Nah, di gambarannya itu kalau TH per DT, dia Laplace-nya dia berarti eh, H, H, S. Ini, kalau integral dia berarti seper S, bukan dikali dengan S gitu. Itu buat transformasi Laplace-nya. Harusnya udah tahu lah ya dari sinyal sistem buat terkait transformasi Laplace. Caranya gimana? Pas aku bahas lagi. Nah, satu h satu s yang kanan itu ya sama juga berarti ya Q1, QI1 harusnya ada kayak biar lebih lah. Biasanya lebih lengkap tuh kalau kita tulis QI1S kayak gini kurangi Q1S. Cuma ya biar nggak terlalu capek nulis juga nggak masalah kalau ditulis kayak QI1 min Q1 aja. Karena yang ini udah ada S berarti yang menandakan kalau kita membahas dalam domain Laplace. Di sisi lain juga hurufnya kapital gitu. Jadi pembahasannya di domain Laplace. Ini buat transformasi Laplace di tank satu. Kita lanjutin transformasi Laplace di tank 2.
T2 lah. T2. T2 itu dia C2DH2. C2DH2 per TT itu sama dengan Q1 min Q0. Sama kayak yang di tank satu, dia Laplace-nya berarti C2H2S sama dengan Q, Q1 min Q0. Nah, itu buat tank 2. Selanjutnya ya buat valve 1. Biar singkat kita tulis saja V1. Dia persamaannya Q1 sama dengan H1 min H2 per R1. Berarti ya tinggal transformasi lapasnya tinggal kita ubah jadi Q1S atau Q1 huruf kapital sama dengan H1 min H2R per 1. Buat valve 2 juga sama. 2 dia Q0 sama dengan H2 per H2. Berarti Q0-nya kita bisa transformasi lapas Q0S atau Q0 huruf kapital sama dengan H2S, H2 huruf kapital per R2. Tuh. Nah, kita sudah selesai melaplaskan tadi per objek pada plan atau pada water tank ini, sistem water tank ini. Nah, selanjutnya itu kan kita ingin mencari Q0S per Q1Q I1S. Kan TF-nya itu berupa TF-nya itu kan berupa Q Q0 per QI1. Sedangkan di persamaan-persamaan kita dari tadi itu masih ada variabel eh, H1 dan H2 yang dimana itu perlu kita hilangkan gitu si variabel H1 H2-nya. Sehingga eh, di dari persamaan yang satu ini dia itu bisa kita ubah atau bisa kita pisahkan H1-nya. Jadi itu H1 sama dengan QI1 min Q1 per C1S. Nah, dari tank 2 ini juga bisa kita pindah ruas lah. H2-nya kita sendiriin, H2 sama dengan Q1 min Q0, Q0 per C2S. Atau kita bisa pakai alternatif lain di mana eh, dari kita menggunakan persamaan pada valve-nya, enggak dari tanknya, di mana kalau dari valve-nya kita dari sini kan valve 2 H2 ya. Berarti ya H2-nya itu sama dengan Q0R2. Terus dari valve 1 kita bisa dapetin eh sorry, kita bisa dapetin persamaan H1-nya yang berarti H1-nya itu sama dengan Q1R1, Q1R1, terus H2-nya pindah ruas ke ke kiri berarti atau ke kanan sama aja lah, plus H2. Nah, kalau dilihat di sini kan persamaan H1 H2 dari valve kelihatan lebih sederhana ya daripada persamaan H1 H2 yang ada dari yang kita dapetin dari tank, sehingga kita bakal pakai eh, buat H1 H2-nya persamaan dari valve ini.
karena lebih sederhana aja. Nah, di H1 ini kan dia masih ada komponen H2 ya, berarti ya H1-nya bisa kita H2-nya bisa kita substitusikan ke H1. Berarti H1-nya itu dia sama dengan Q1R1 tambah dengan Q0R2. Nah, kita udah dapat nilai H1H2, satunya yang ini, dengan yang ini. Nah, berarti selanjutnya di eh, di persamaan tank satu sama tank 2 itu kan masih H1, ada H1 dan H2 ya. Berarti kita tinggal substitusikan persamaan H1H2-nya itu ke persamaan pada tank satu dan tank 2. Di sini kita eh, ke tank satu dulu, di situ kan ada H1, tank satu. Tank satu itu dia C1H1S, C1 H1S sama dengan Ki1 min Ki1. Ki1 min Ki1. Nah, H1-nya kita substitusikan, berarti dia C1S kalikan dengan Ki1 R1 tambah Q0 R2. Nol, dua, sama dengan QI1 min Q1. Min 1. Nah, ya selanjutnya tinggal ya kita selesaikan persamaan ini sehingga jadinya dia itu C1 R1 Q1S 1S ditambah C1 R2 Q0 S, dia sama dengan QI1 min Q1. Q1 min Q1. Nah, eh, kembali lagi ke transfer pasang ini ya. Kita kan ingin dapetin Q0 per QI1. Nah, berarti di sini kan masih ada variabel berupa Q1 ya di sini. Nah, ini berarti itu variabel Q1-nya itu harus kita hapus atau kita coba buat hilangin. Karena kan yang H1 udah hilang tadi. Nah, berarti kita bakal mendarwaskan si Q1-nya ke kiri. Sehingga persamaan tinggal kayak Q1 sama dengan bla 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 gitu lah. Jadi kalau kayak gini tinggal kita ubah, kita pindah ruas si QI1-nya berarti min QI1 min QI1 plus C1 R1, sorry, Q1. Ini kan di sebelah kiri juga ada Q1 ya, berarti yang Q1 ini kita pindah ruaskan ke kanan, yang Q1 kita pindah ruaskan ke kiri. Sehingga dia nanti jadinya, atau biar gampang, biar nggak negatif gitu ya, yang Q1-nya kita pindah ke kiri, sorry, Q S. Q1-nya kita pindah ke kiri, dan Q0-nya kita pindah ke
kanan. Sehingga jadinya itu biar cepat langsung aja Q1-nya kita keluarin. C1, C1, R1, S plus 1 sama dengan QI1 itu min C1 R2 salah C1 R2 C0S. Terus yang ini kita pindah ruaskan C1 R2 plus 1 sehingga di sebelah kiri itu sisa Q1 doang. Q1 sama dengan QI1 min C1 R2 Q0S per C1 1 R1 S plus 1. Oke, ini buat persamaan dari yang satu. Selanjutnya kita masukin si H2-nya ke persamaan pada yang 2. Persamaan pada yang 2 itu kan dia C2H2S sama dengan Q1 min Q0. Kita ulang dulu. C2 H2S sama dengan Q1 min Q0. Q0. Nah, H2-nya yang ini Q0R2 tinggal kita substitusikan yang berarti dia C2. Jadinya kayak C2S dikalikan dengan H2-nya itu Q0R2. Q0R2 sama dengan Q1 min Q0. Sama kayak di yang sebelumnya, kita pingin ngilangin Q1-nya, berarti ini kan udah kita dapat persamaan Q1 ya. Nanti berarti sisa yang persamaan Q1 dari kedua, jadi tinggal kita bikin persamaan Q1 kayak gini sama dengan si Q0-nya itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadinya itu dia C2 R2S Q0 ditambah tambah Q0. Atau bisa kita tulis keluarin Q0-nya jadi Q0 C2 R2S plus 1 sama aja. Nah, kita kan udah dapetin dua persamaan Q1 yang dari tank 1 dan tank 2. Dua ini. Nah, dua ini kan sama-sama Q1 ya tinggal kita selesaikan sama-sama Q1. Kalau nggak cukup kita mungkin lanjutin di sini ya. Tambahin kayak gini. Lanjutkan soal nomor 2. Nah, berarti eh, Q1 sama dengan Q1 yang dari tank 1 itu dia persamaannya QI1 min C1R2 Q0S Q
I1 min angka Q I1 min C1R2 Q0S min C1R R2 Q0S per C1R1 S1. C1 itu R1 S plus 1. Nah, terus persamaan Q1 yang dari tank 2 itu dia Q0 C2R2S plus 1. Oke, Q0 kali C2 R2S plus 1. Oke, nah selanjutnya yang C1R2S plus 1 kita pindah ruaskan ke kanan dulu. Jadi KI1 KI1 min C1 R2 Q0S Q0S sama dengan Q0 Q0 C2R2S C2R2S plus 1 dikalikan dengan C1R1S plus 1. C1 R1S plus 1. Nah, selanjutnya kita kelompokin yang Q0 ke Q1 karena Q0 itu yang berupa apa namanya? Pembilang ya, pembilang atau yang di atas atau outputnya karena itu berinput berarti ya biar enak gitu ngelihatnya kita pindah ruasin Q0-nya ke kiri, Q1-nya ke kanan. Jadinya min C1 per 2 plus min ini C2 R2S plus 1 dikali C1 R1S plus 1 dalam kurung dikali dengan Q0 sama dengan minus Q1. Karena di sini semuanya negatif, bisa kita kalikan 1, jadinya dia eh, C1R1, C1R2S plus 2S plus C2R2S plus 1, C2R1 plus 1 sama dengan GI1. Nah, selanjutnya berarti kita bakal dapetin intervalnya yang berupa Q0 per Q1.
Berarti yang Q1 kita pindah rosot kiri, Q0 S per Q1 S, sorry, QI1 S sama dengan, di sini kan sisa satu ya, satu per yang C1R1S ini, yang panjang ini berarti C1R1S, sorry, C1R2S, C1R2S tambah C2R2S bersatu C1 kali C1R1S bersatu. Ini buat terlepas. Sebenarnya ini sudah cukup buat dapetin kayak gini, cuma biar lebih lengkap, biasanya ya sisi, ini kan masih ada yang dikali dalam kurung ini ya, harus kita, biar lebih lengkap, kita kalikan aja, jadinya C2R2S dikali C2R1S berarti kan C1, C2, R1, R2, S kuadrat ditambah C1, yang ini C1R1S kali satu kan berarti C1R1S, C2R2S kali satu berarti ditambah C2R2S. Terus ini juga ada C2R2S. Berarti ya tinggal kita gabungin aja sama-sama belakangnya S. Berarti dia bisa kita gabungin dalam kurung kayak gini. C1 R1 tambah C2 R2 tambah C1 R2S. 1 R2 kurung dikali S ditambah misalnya satu kali satu. Satu. Oke. Ini buat transfer function dari soal atau jawaban dari soal nomor 2. Kenapa aku bilangnya lebih lengkap kayak gini? Karena biasanya kalau bentuknya masih kayak gini, kayak yang soal kayak gini, itu dia nggak kelihatan sistemnya itu orde berapa. Nah, nanti itu dia mungkin kalau di awal-awal kayak gini nggak berguna ya, tapi lama nanti kalau semakin atas, misal kalian, terutama kalau kalian ngambil kontrol, itu sistem itu penting kita tahu dia itu ordo berapa. Kalau ini kan kelihatan dia ordo 2 ke ordo 3 atau ordo 1. Biar analisisnya lebih mudah lah gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dari nomor 2? Mungkin teman-teman. Oke. Mungkin karena saja yang tanya, bisa aku lanjut aja ke soal nomor 4. Sama masih modeling, cuma sekarang lebih gampang mungkin buat bayanginnya karena sama dengan bidang kita di elektro. Ini berupa rangkaian op-amp gitu ya. Kalau tadi kan dia water level ya, lebih mungkin agak lebih sulit bayanginnya. Kalau sekarang dia berupa rangkaian op-amp gitu. Lebih mudah harusnya buat kita membayangkannya. Nah, jadi dicari transfer function dari op-amp ini ke satu ke GS sama dengan E0S per EIS. E0S itu berupa tegangan di outputnya, berarti yang di eh, sini, dan juga di EI itu input ketegangan yang ada di inputnya. Tuh. Nah,
Ini kan kalau tadi udah sempat aku jelasin kalau dia E-nya eh, atau variabelnya huruf kecil kayak gini berarti dia masih dalam domain waktu. Berarti dia itu masih sini tuh masih E I T sorry t output T dan juga di sini masih E I T. Nah itu karena yang diminta dia dalam domain lapas ya berarti kita lapaskan. Nah biar gampang mungkin kita laplasin di awal dulu jadi ya E nol jadi E0 gede E0 S 0 S atau E0 output lebih tepatnya E input itu dia berarti E-nya jadi huruf kapital E input S. Nah terus di sini kan pastinya kalau dalam relasi juga bakal ada selain tegangan kan kan E itu berupa tegangan atau beda potensial dia juga bakal berupa ada arus. Jadi kalau arus misal dia itu notasinya dari IT ya tinggal kita ubah jadi IS. Nah terus biasanya nih kali nanti juga bakal nemuin kayak RIT langsung aja kita ubah jadi RIS. IS. Nah terus ada juga di sini kan ada kapasitor ya berarti eh, seperti kapasitor itu dia biasanya teman-teman itu tuh seperti integral ITTT. Nah, kalau integral tadi udah sempat ku bilang kalau dia transformasi Laplace-nya itu jadi super S. Sehingga ini transformasi Laplace-nya jadi super CS dikali S. Ini buat eh, transformasi Laplace-nya dari sistem kita nanti. Biar nggak perlu ngubah-ngubah lagi di tengah-tengah lah. Jadi kita ubah di awal. Oke, jadi eh, karena ini sistem op-amp ya, dia rangkaian op-amp, kita asumsikan biar mudah, asumsinya itu adalah op-ampnya dia ideal. Asumsi op-ampnya ideal, itu ada dua hal yang penting di situ. Yang pertama, ya, yang pertama itu berarti tegangan yang ada di not A atau EA, itu nilainya pasti sama dengan tegangan yang ada di not B atau EB. Tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus yang masuk ke op-amp, kalau dia op-ampnya ideal itu nilainya sama dengan nol atau inputnya sama dengan nol. Input sama dengan nol. Nah, di sini kan tentunya arus yang dari input bakal masuk ke op-amp terus bakal ke output ya. Sehingga kalau digambar di sini, nah dia nantinya itu bakal ada masuk arus dari sini kan berarti I nggak bisa sebagai I. Nah terus di sini kan dia bisa jadi dua cabang yang ke resistor sama ke C. Anggaplah yang ke resistor ini dia berupa nilainya itu I2, I2. Yang ke kapasitor ini dia nilainya I1. Nah, karena tadi dia op-ampnya ideal, kan arus input yang masuk ke op-amp itu nol. Berarti yang ke sini kan dia nilainya nol. Maka di not A ini harusnya kan sesuai dengan Kirchhoff current law atau huruf hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kalau di sini arus keluarnya yang ke op-amp nol, maka yang masuk ke R1 yang di atas ini R1 ya, yang atas ini juga nilainya dia itu I2, sorry. 2.
dua, itu dua. Nah, berlaku hal yang sama buat yang di Node B, arus masuk sama dengan arus keluar, karena yang arus keluar kalau dia nilainya nol, berarti arus yang masuk, arus yang keluar ke R2 juga dia nilainya sama kayak satu. Tuh. Nah, nanti ini bakal penting buat kita lanjutin ke modeling selanjutnya, atau ya dapat persamaan dari si OPM-nya ini. Nah, sama kayak yang di water level tadi atau water tank tadi, kita itu mendapatkan persamaannya itu dari umum fisika. Yang dimana kalau yang kita pakai di rangkaian listrik atau rangkaian OPM, ya rangkaian listrik secara general itu pasti ya hukum Kirchhoff, hukum Ohm, dan ya biasanya hukum Kirchhoff, hukum Ohm cukup sih biasanya. Nah, jadi pertama-tama kita bakal analisis, akan melakukan analisis atau mendapatkan persamaan dari tegangan EA dan IB. Tegangan pada node A dan node B. Jadi mungkin kita tulis dulu di sini, sebentar, biar nggak lama-lama. Node A dan node B. Oke, nah kita ke node A dulu. Node A di sini tuh dia, sorry, besar. Node A di sini dia itu tersambung dengan node di output ini dan juga node di input sini. Nah, ada dua node tersambung. Nah, kan kita akan mencari tegangan pada node A atau EA. Nah, cara untuk mendapatkannya itu kita harus mendapatkan tegangan antar dua titik antara node A dengan node yang sebelah kiri sini dari input atau node A dengan node pada output. Karena itu nanti beda potensial dan bisa beda potensial tegangan dan bisa dicari melalui hukum Ohm itu. Nah, kalau kalian lihat yang di eh, node yang di sini, yang di input sini, dia itu selain tersambung dengan node A, dia itu juga tersambung dengan node B juga. Node B juga. Nah, tersambung dia. Sedangkan di node yang di output ini dia independen atau istilahnya itu cuma tersambung sama node A doang. Makanya untuk analisis node A ini persamaannya kita dapetin dengan eh, mendapatkan perbedaan tegangan atau perbedaan potensial antara node A dengan node output yang berarti eh, jadi kita dapetin di sini eh, A output itu sama dengan beda potensial atau tegangan di A dikurangi tegangan atau potensial di node outputnya. Oke, yang dimana ya A output ini atau beda potensial ini, tegangan beda potensial antara node A dan output itu juga bisa dapetin dari hukum Ohm, yang berarti yang dimana V kan hukum Ohm kan dia V sama dengan kali R atau E sama dengan I kali R. Nah, di sini kan EA 0, EA output itu ada I-nya berupa I2 dan R-nya berupa R1. Sehingga ya ini nantinya jadinya dia EA main E output sama dengan I2 dikalikan dengan R1. Oke. Nah, yang E outputnya kita pindah ruas karena kita ingin dapetin nilai EA-nya atau tegangan di node A-nya, kita pindah ruas ke kanan. Ya, jadi EA sama dengan I2 R1 tambah dengan E0.
Oke, itu buat yang di not A. Selanjutnya kita bakal membahas yang di not B. Oke, sekarang kita bakal membahas yang di not B. Tadi kan not A dia terhubung atau tersambung lah dengan not pada output dan not yang input sini. Sama juga dengan yang di not B, dia itu terhubung atau tersambung dengan yang di not input ini, ada kapasitor tengah-tengahnya, dan juga dia juga tersambung di sini dengan ground. Yang tengah-tengahnya ada resistornya. Nah, kita bakal buat analisnya, kita bakal milih yang ini, yang not B, antara not B dengan ground, karena alasannya sama kayak yang tadi di not input, dia itu eh, kecabang gitu. Jadi dia bisa masuk ke not A dan juga bisa ke not B. Jadi lebih baik kalau kita analisis not B-nya saja yang dengan yang nggak ada sambungannya ke not A-nya. Karena kan kita pengen dapetin nilai dari tegangan di not B. Sehingga sama kayak yang di A tadi kan B0, B0 itu sama dengan BP min N0. Atau ya, karena dia di ground kan berarti tegangannya 0 volt lah. 0 volt berarti EB0 itu dia sama dengan W doang. Berarti ya sama kayak di not A tadi kita pakai hukum Ohm, V sama dengan I kali R, di mana I-nya itu I1 di sini dan R-nya itu dia R2 ini. Mungkin agak ngeblur lah fotonya, R2 tapi dia tinggal kita giniin huruf B itu sama dengan I1 I1 dikali dengan 2. Nah, selanjutnya kita kan asumsi opennya ideal ya. Sehingga nilai EA-nya sama dengan nilai EP. Jadi antara dua ini bisa kita substitusikan. Jadinya kan dia EA sama dengan EP. Nah, berarti dia I2 kali satu tambah output sama dengan 1/2. Nah, tadi kan awalnya nilai ini nggak ada di persamaan, nggak ada di gambar ya, harus ini. Kan kita munculkan buat mempermudah analisis kita. Sehingga nantinya I2 dan I1 ini harus kita hilangkan di terpelasan akhir. Sehingga kita di sini harus istilahnya mendapatkan persamaan antara I2 atau I1-nya lah. Nah, ini kan udah ada I2 dan I1. Mungkin kita pakai yang kita pengen ngilangin I2 dulu. Jadi I2-nya kita hilangin, I2 nilainya kita pindah ke output, sorry. Outputnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi I1 R2 min R0, sorry, output per R1-nya juga kita pindah ke ruas kanan. Satu. Nah, itu buat analisis dari, sorry, node A dan B. Nah, selanjutnya kita bakal analisis yang node di sini. Tadi kan aku bilang ada, selain ada node A, node B, node output, node ground, ada node satu lagi nih yang tersambung dengan A dan B, yang di node inputnya. Nah, selanjutnya kita bakal lakuin analisis atau menurunkan persamaan dari node input itu untuk mendapatkan inputnya tentunya. Berarti
Ini input. Nah, tadi kan udah aku jelasin juga kalau node input dia tersambung dengan di node A yang artinya tersambung dengan node ground dan tersambung dengan node sorry node output dan tersambung juga dengan node B dan nanti tersambung dengan ground. Nah, jadi hubungannya itu nantinya si node input ini bakal terhubung dengan node output dan juga dengan ground. Atau yang pertama mungkin terhubung dengan output dulu, jadinya dia input input output sama dengan. Nah, dia kan jalurnya dari input ke output kan kayak gini kan, sini dari sini ke sini ke sini. Nah, dia itu melewati harusnya cuma I2 dan ada dua resistor R1 di situ. Sehingga berarti dia pakai hukum ohm lagi, B sama dengan I kali R, sisa berarti I2 dikali dengan R1 yang kalau dilihat dari jalurnya kayak gini berarti dia seri. Berarti kita tambahin R1 plus R1. Eh, R1. Nah, ini bisa kita jabarin jadi E input min E output. E output bisa bisa kita jumlah aja satunya jadi dua. Dapat kempling-kempling. Input sama dengan dua R1 I2. Sementara kita biarin dulu persamaannya kayak gini. Selanjutnya kita bakal bahas yang eh, hubungan antara node di input ini dengan background yang berarti dia node background berarti dia E1 E input sorry E input 0 E input min E0 ya berarti karena kan dia tengahnya 0 sama kayak di E tadi berarti E1 tinggal E input aja dia di situ ada kapasitor resistor yang di seri berarti dan juga ada I1 berarti ya ya sorry I1 berarti benar I1 sama kayak sebelumnya kita selalu pakai hukum ohm P sama dengan I kali R yang berarti kalau di sini ada C-nya berarti I kali Z atau impedansi. Nah, kapasitornya itu tadi udah kita definisikan di awal transformasi Laplace-nya dia seper CS. Berarti tinggal kita masukin aja ke sini dia seper CS 1/CS ditambahin dengan eh, resistor R2 di sini berarti dia R2. Nah, selanjutnya ini kan dari analisis kita yang di not atau not B kita udah dapat I2 harus I2 sehingga ya kita masukin ke sini aja langsung input input itu sama dengan 2 per 1 kali dengan E1 per 2 2 min kurang min output tapi dengan per 1.
Nah, di sini kan udah ada, ya, cukup kelihatan ada hubungan antara E input dan E output R1, tapi masih ada I1 di sini. Nah, di analisis kita yang E, yang not input dengan ground, itu kan masih ada I1-nya, I1-nya, arus satunya. Nah, ini bisa kita pindah ruasin. Jadi, I1-nya itu sama dengan E input per per CS plus per 2. Atau dia nilainya sama dengan E input CS. Ya, ini tinggal kalian hitung sendiri lah, kakak kalian nulis sendiri. E input CS per R2 plus R2 CS plus 1. 2 CS plus 1. Nah, ini kita udah dapat nilai 1. Kita masukin lagi ke sini. Ini sama-sama R1 berarti bisa kita coret. R1-nya, coret. Sehingga nantinya bersamanya jadi input min output sama dengan 2 kali I1-nya dia ini, tapi eh, input ini kecil, input CS per R2 CS plus 1 dikali dengan R2 min 2 kali N0. Nah, kita gabungin yang E0 dengan E0, yang E input dengan E input. Sorry kok E0. E output. Satu dengan E output dengan E input. Satu dengan output dan yang E input dengan E input. Jadi di sini dia kita pindah ke yang E output, yang ini kita pindah ke kiri, E inputnya kita pindah ke kanan. Sehingga dia plus 2 E output kan berarti sisa E output 1 kayak gini. Output sama dengan 2 R2 CS per R2 CS plus 1, biar cepat mungkin langsung bikin aja, plus 1 dikali dengan input, sorry, min 1. Min 1 karena kan dia pindah ke ruas kanan, berarti kan dia jadi negatif, yang ini jadi positif, plus 2 output, bisa output. Oke, lanjut. Kalau dihitung ke sini, kita bakal dapetin ya output per input, yang berarti dia itu nilainya 2 R2 CS per R2 CS plus 1 min 1. Kita sederhanain lagi, jadinya dia 2R2 CS, yang ini jadinya 2R2 2R2 CS
min 1 berarti ya min R2CS bersatu per R2CS bersatu min R2CS bersatu per R2CS plus satu. Ini dalam kurung ya, jangan lupa. Nah, sehingga dia itu jadinya 2R2CS min R2CS, berarti kan sisa R2CS, R2CS, min ketemu plus jadi min 1 per R2CS plus satu per R2CS plus satu. Oke, itu merupakan jawaban dari soal nomor 4 ini. Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Intinya ya memang DSK atau semua matkul yang berkaitan dengan kontrol itu ya butuh banyak-banyak latihan karena emang isinya ngitung semua, ngitung matematis semua. Ya mungkin kalau kalian belajar dari Euro ini mungkin belum cukup. Jadi kalian kalau bisa itu belajar lagi sendiri. Biasanya itu kalau Pak Ari itu beliau itu pakai buku referensi. Referensi buku itu namanya Modern Control Engineering. Itu yang buat namanya Ogata. Ya benar Ogata. Nah, mungkin kalian bisa baca-baca buku inilah sebagai referensi buku buat DSK, buat mata kuliah dasar sistem kontrol ini. Oke, mungkin karena nggak ada yang tanya, untuk tutor dari aku sendiri bisa aku cukupkan. Mungkin aku kembalikan ke Nicholas. Ya, jadi terima kasih Mas Gayas atas telah memberikan kesempatan, terutama memberikan waktunya untuk mengajarkan kepada teman-teman dan juga Mas Mbak yang mungkin membutuhkan pemahaman lebih terhadap mata kuliah DSK ini. Jadi tanpa berlama-lama, sebelum kita mengakhiri sesi penutoran pada malam hari ini, ada baiknya kita menutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat dicukupkan, baik karena sesi penutoran sudah berakhir. Aku, Nikolas Adi Pratama, selaku moderator, mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Mas Gayas. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Gayas bisa diterima oleh teman-teman dan juga Mas Mbak yang membutuhkan penutoran pada malam hari ini. Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Terima kasih teman-teman telah hadir pada sesi penutoran pada malam hari ini.